Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas kisi-kisi ujian komprehensif ya, khususnya buat jurusan manajemen keuangan syariah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Nah, kemarin kita setelah PMTA mendapatkan PPT ya, PPT tentang materi-materi kefakultasan. Nah, di sini kita akan bahas dengan saya Nanda Lutfi Habib Mustafa dan teman saya Dian Taufik Hidayat dari kelas MKSA angkatan 2018 ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, materi tentang ekonomi dan bisnis. Ekonomi. Bisnis nanti saya akan jelaskan di part 2-nya ya. Jadi kita bakalan bahas si ekonomi ini terlebih dahulu. Pengertian dan fungsi dari ekonomi. Nah, ini kita ada dua resume yang beredar di pasaran ya tentunya. Eh, dan jikalau kalian menginginkan materi-materi ini silahkan buat cek kolom deskripsi aja gitu. Oke, kita cari pengertian ekonomi. Apa ya? Pengertian ekonomi apa ya? Ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan. Sama sih? Oke, berarti kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang kisi-kisi yang ini, yang materi kompre 2022. Di sini ilmu ekonomi itu merupakan ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan. Kuncinya di mana? Kuncinya kalau yang ditanyakan ilmu ekonomi, maka yang harus kalian ingat adalah ilmu sosial individu memenuhi kebutuhan. Individu atau kelompok memenuhi kebutuhan. Cuma itu doang. Namun, eh di sini juga menurut Georgi Mankiw, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana cara masyarakat dalam mengelola sumber daya yang langka gitu ya. Tentunya buat tujuan untuk memenuhi kebutuhan si masyarakat, individu ataupun kelompok itu sendiri gitu. Namun kalau yang ditanyakan itu terkait ekonomi, nah berarti ekonomi itu di sini ya. Pengertiannya menurut Paul A. Samuelson. Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan manusia beserta kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas dan mendapat berbagai komoditi serta menyalurkannya untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi agak sedikit panjang ya. Kalau ekonomi ini sendiri, eh kuncinya adalah cara-cara nih. Ekonomi itu cara-cara memanfaatkan sumber terbatas atau bahasanya sumber daya ya gitu ya, untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Kuncinya di situ. Kalau ekonomi cuma kayak gitu. Kalau ilmu ekonomi tadi sudah kita bahas gitu. Oke, langsung kita lanjut ke fungsi dari ekonomi itu sendiri. Di yang baru ini ada 3, di yang lama ini ada 5 ya. Oke, kira-kira yang mana ini Yan? Coba kita baca-baca dulu. Oke, kayaknya bakalan eh yang ini deh, yang materi kompre 2022 ini deh, yang baru kayaknya. Nah, jadi fungsi ilmu ekonomi itu secara garis besar ada 3. Yang pertama, membantu kehidupan manusia dengan memahami pola dan perilaku ekonomi pada perkembangan masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan kemajuan manusia terhadap masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga, mampu memberikan masukan dan mengambil keputusan dengan tindakan-tindakan yang memajukan ekonomi. Jadi, fungsi dari kita mempelajari ilmu ekonomi, yang pertama itu kita jadi tahu nih, pola dan perilaku ekonomi pada perkembangan masyarakat. Jadi, kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat itu kita menjadi lebih paham. Kenapa sih masyarakat lebih memilih barang yang mahal dan berkualitas daripada barang yang murah tapi KW super gitu bahasanya kan. Nah, itu bakalan dipelajari nih di ilmu ekonomi gitu. Lalu yang kedua nah, meningkatkan kemajuan terhadap masalah. Jadi jikalau masyarakat memahami ilmu ekonomi gitu ya, maka kemajuan berpikir terhadap masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat itu akan terjadi gitu.
Sehingga contohnya ada kelangkaan terkait satu komoditi, contohnya minyak goreng atau masker dan lain sebagainya. Manusia ini lebih maju gitu dalam berpikirnya, tidak hanya asal mengumpulkan barang secara membabi buta gitu ya. Lalu yang ketiga ini mampu memberikan masukan dan mengambil keputusan. Oke, jadi jikalau ada masalah-masalah ekonomi, mungkin juga kebanyakan modal juga salah satu masalah ya yang mungkin jarang disadari gitu. Nah, dia itu jadi lebih paham apa nih tindakan-tindakan yang harus dilakukan supaya kita bisa memajukan perekonomian kita pribadi ataupun negara umumnya gitu. Oke, ada tambahan Saudara Dian mungkin kita bisa lanjut? Lanjut saja. Oke, ruang lingkup kajian ilmu ekonomi. Bentar. Saya bakalan bahas sampai ke akuntansi ya, sampai akuntansi aja. Nanti kita lanjut di part 2-nya. Ruang lingkup kajian ilmu ekonomi. Mana ini? Ruang lingkup. Oke. Ruang lingkup kajian ekonomi itu ada makro dan juga ada mikro. Nah, di sini lumayan banyak ya. Coba kita cek yang di yang lama. Ekonomi mikro, ekonomi makro. Nah, ini lebih simpel. Oke. Sebenarnya ini mirip, yang keduanya ini mirip karena di sini dijelaskan yang pertama, ruang lingkup ekonomi makro itu sebagai penentu kegiatan perekonomian negara gitu kan. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran agregat dan pengeluaran menyeluruh. Berarti maksudnya mungkin GDP mungkin ya. Gitu. Tapi bakalan lebih simpel kita mempelajarinya jika pakai yang lama ini. Kita bahas dari yang mikro dulu nih. Mikro itu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mengenai bagian kecil ekonomi. Baik dimulai dari aspek individu sampai dengan keseluruhan kegiatan dalam perekonomian gitu. Nah, eh di sini ekonomi mikro kalian bisa melihat cakupannya apa aja sih gitu ya. Model-model pasar, terus industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya, teori penawaran, elastisitas, kurva, teori produksi hingga teori harga. Nah, di sini cakupannya lebih simpel dan lebih bisa kita pahami gitu ya untuk yang ekonomi mikronya juga. Lalu buat yang ruang lingkup kedua, ilmu ekonomi itu ada ekonomi makro. Ialah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mengenai mekanisme bekerjanya sebuah perekonomian yang dianggap sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan. Oke. Di sini ruang lingkupnya terkait ekonomi mikro ini ada inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan harga ini kayaknya. Oh, bukan, keseimbangan neraca pembayaran dan berkelanjutan. Nah, jadi ini yang harus kita apalin cuma di sini nih. Kuncinya itu cuma di sini buat yang ekonomi mikro, ekonomi makro, dan yang ekonomi mikro itu tadi di atas nih, model-model pasar, industri, dan yang lain-lain gitu. Kita lanjut buat yang ruang lingkup kajian makro, mikro udah clear berarti ya. Tadi kajian ekonomi ada dua, makro dan mikro. Ruang lingkup makro itu tadi ada banyak, inflasi, saya tambahkan juga mungkin ya, suku bunga, eh, kurs, nah itu juga termasuk ke makro. Tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, GDP, keseimbangan neraca pembayaran. Berarti ekspor impor gitu ya. Dan yang ekonomi mikro, ruang lingkupnya tadi di sini ada model-model pasar kayak pasar persaingan sempurna, oligopoli, monopoli dan lain sebagainya. Industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisa biaya dan lain-lain. Oke, kita clear lanjut ke ruang lingkup kajian ekonomi pembangunan. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafalin semuanya, melainkan kita hanya perlu tahu kuncinya saja seperti apa, supaya sepertinya nanti dosen penguji itu juga nggak akan bertanya semuanya ya. Iya. Soalnya
bakalan ribet. Kita ini kayaknya angkatan 2018 di bulan Maret ini itu ada sekitar 50-an yang ikut komprehensif ya, dan pengujinya mungkin tidak akan menanyakan dengan terperinci, melainkan si A udah nanya makro ke mahasiswa C, berarti nanti mahasiswa D bakal ditanya mikronya gitu. Jadi mungkin hanya dibalik-balik ya. Namun prakteknya saya juga tidak bisa menjamin seperti itu. Oke, kita lanjut ruang lingkup ekonomi pembangunan. Nah, di sini dalam ekonomi, pembangunan mencakup definisi ekonomi pembangunan, teori-teori pembangunan ekonomi, dan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pembangunan negara-negara berkembang. Nah, ini dia. Kuncinya di sini. Cakupan ruang lingkup dalam ekonomi pembangunan. Yang harus kita apalin adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembentukan modal, pengerahan tabungan, bantuan luar negeri, atau investasi. Pertumbuhan ekonomi berarti udah jelas hubungannya itu dengan sektor real seperti itu. Kemiskinan berarti tentang lapangan tenaga kerja dan juga bisa berkaitan dengan kriminalitas gitu ya. Lalu yang ketiga pembentukan modal. Pembentukan modal ini berarti bisa dengan modal di perbankan atau juga modal-modal di masyarakat gitu ya, seperti patungan dan lain sebagainya atau bahkan mode saham gitu. Lalu pengerahan tabungan ini hubungannya dengan suku bunga gitu ya, di mana dengan pemerintah mengatur naik atau turunnya suku bunga itu akan berpengaruh terhadap pengerahan tabungan itu sendiri. Lalu yang kelima adalah bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri ini dapat berupa investasi atau juga kita eh, pinjam ke apa? Apa namanya? INCF apa? IMF. IMF. Itu dia. Jadi kuncinya cuma di 5 ini buat ekonomi pembangunan. Kalau ditanya ekonomi pembangunan apa? Ekonomi pembangunan adalah eh kayaknya lebih banyakkan di sini buat pengertian ekonomi pembangunan. Nah, sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara cepat mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Kuncinya di mana? Kuncinya itu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah, ya kan, di negara yang berkembang, kemudian mencari solusi agar pembangunan ekonomi dapat berkembang. Itu kuncinya di situ doang. Oke, ruang lingkup kajian ekonomi pembangunan sudah clear tadi. Sama di sini juga ada 5. Lalu kita lanjut ke pembahasan terkait akuntansi ya. Oke, terkait akuntansi ini sendiri. Wait, saya akan matikan ini dulu deh. Akuntansi, pengertian dan fungsi. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Kita coba cek di yang resume baru dan resume lama. Oke, ini langsung tiba-tiba suatu proses ya. Bentar. Oh ya, sama aja berarti. Kita baca yang di lama aja deh. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut atau informasi akuntansi tersebut gitu ya. Nah, eh buat pengertiannya saya lebih condong ke yang lama ya, karena ini lebih umum gitu. Dimana kita juga melihat pengertian akuntansi ini dari sudut pandang umum dulu.
Kuncinya itu di proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi. Nah, ya kan? Untuk penilaian, untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak tertentu. Ini kuncinya cuma di sini ya, akuntansi ya. Jadi proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan eh, informasi keuangan contohnya. Untuk dilakukannya pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait dengan informasi keuangan. Contohnya seperti itu juga bisa gitu ya. Untuk fungsi akuntansi di sini ada 5 di yang lama, di yang baru, terus sama yang baru ini ada 1, 2, ada 3 ya. Rekaman laporan, klasifikasi meringkas, membantu properti aset berharga. Kalau di yang lama ini ada rekaman laporan, menjaga melindungi properti, meeting legal, klasifikasi meringkas. Kayaknya ini lebih lengkap. Rekaman laporan. Akuntansi berfungsi untuk menjadi sebuah rekaman laporan yang mencatat atau merekam transaksi secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, menjaga dan melindungi properti. Akuntansi berfungsi untuk menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki suatu perusahaan secara nyata. Nah, jadi kalau seumpama punya mobil itu bisa lebih terlindungi ya si perhitungannya itu seperti apa gitu. Kapan kita harus jual dan kapan kita harus memperbarui si kendaraan itu tadi karena ada di sini yang namanya penyusutan aset gitu. Meeting legal. Akuntansi berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang nantinya akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya dalam realitas itu ya. Kita kalau ingin mengajukan pinjaman ke bank, nah itu biasanya ditanyakan terkait catatan keuangannya seperti apa. Nah, dengan akuntansi ini maka hal itu bisa menjadi satu langkah kita lebih mudah buat mencairkan si pinjaman tersebut. Dimana kalau pinjamannya ini tentu sebagai hal-hal yang produktif gitu ya. Penambahan modal, terus juga mungkin buka cabang baru dan lain sebagainya. Klasifikasi, pengertian akuntansi sebagai klasifikasi yang berhubungan dengan analisis secara tersistematis dari data yang sudah tercatat. Nah, jadi klasifikasi ini berarti bisa lebih jelas dari 5 poin. 5 poin yang ada di akuntansi itu kan ada 5 kode, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana satu itu apa ya isinya? Saya agak sedikit lupa, tapi yang pertama itu kalau nggak salah aktiva, yang kedua itu kewajiban, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah silahkan dikoreksi. Jadi silahkan buat searching dulu. Lalu yang kelima ini meringkas. Akuntansi berfungsi untuk penyajian data rahasia dengan cara yang dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal dari laporan akuntansi. Proses ini fokus pada pelaporan neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, ini eh, informasi itu bisa diringkas dan disampaikan dengan cara yang terbuka maupun dengan cara-cara rahasia yang hanya dipahami oleh beberapa orang saja, sehingga fungsi akuntansi juga di sini ada yang namanya meringkas gitu. Oke, kita lanjut. Ada tambahan, Saudara Dian? Lanjut metode akuntansi. Metode akuntansi sudah jelas ya, ada cash basis dan accrual basis. Nah, di sini saya coba bandingkan lagi cash basis, accrual basis. Nah, ini lebih lebih sedikit ya. Lebih ringkas bahasanya gitu. Yang ini juga lebih lengkap. Nah, di sini mungkin ada yang sering kebalik ya. Jadi saya bakalan bahas secara lebih rinci aja nih. Cash basis merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Nah, jadi duit masuk atau duit keluar itu kita catat gitu ya. Pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas gitu. Nah, bedanya kalau accrual basis itu proses pencatatan transaksi akuntansi sama aja ya. Jadi proses pencatatan gitu aja nggak apa-apa sih.
di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi meskipun belum menerima atau mengeluarkan kas. Nah, jadi case-nya ini kayak si dulu ada ya Garuda Indonesia yang dia baru MOU-an terkait produknya belum dipasang, produknya belum terpakai, belum jadi, belum datang, belum ada bentuknya, tapi dia sudah mengakui sebagai pendapatan di tahun 2020 dengan nilai sekian miliar gitu ya. Jadi ternyata itu terkena audit dikarenakan hal itu mungkin berbeda ya. Biasanya pakai cash basis, tapi kok di satu kasus itu dia pakai accrual basis gitu ya. Jadi itu mungkin jadi tanda tanya. Namun hal lebih rincinya saya juga kurang tahu karena saya juga bukan si auditornya gitu. Kalau di accrual basis, pengakuan pendapatan pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau dia udah mempunyai hak buat kegiatan A, contohnya kegiatan A, proyeknya perhitungan keuntungannya itu mungkin 1M. Nah, itu bisa langsung diakui sebagai pendapatan gitu. Sebaliknya, pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi gitu. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum keluar. Nah, sama. Bahasanya ini kayak apa ya? Eh, mungkin kita menyewa seorang ahli gitu, seorang ahli di mana dia setahun itu per musim atau biasanya ini deh apa sepak bola gitu ya. Dia MOU pemain per musim 10 miliar contohnya. Nah, itu baru terjadi MOU, nah itu sudah dihitung sebagai kewajiban atau kita sudah memiliki beban gitu ya. Meskipun si uang 10 miliar ini belum kita bayarkan ke si pemain itu gitu. Beda halnya dengan si cash basis. Kalau si cash basis itu kalau kita udah ngeluarin duit buat si pemainnya, baru tuh itu dicatatkan sebagai kewajiban di perusahaan kita. Mayoritas di Indonesia ini menggunakan cash basis ya dalam pencatatan metode akuntansinya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke standar akuntansi. Yang mana nih Yan? Standar akuntansi. Yang lama yang baru Yan? Coba saya bandingkan lagi. Ada 4 sama, di yang baru juga ada 4, di yang lama juga ada 4 ya. Oke, di sini lebih lebih tertata. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, jadi tujuan dari adanya SAK ini adalah keseragaman dalam penyajian laporan keuangan gitu. Jadi mau perusahaan Telkom, Astra, United Tractor, terus perusahaan yang tertutup mungkin ya, Aqua dan lain-lain. Nah, itu ada keseragaman nih dalam penyajian laporan keuangannya. Jadi nggak beda-beda gitu. Sehingga kita sebagai pembaca laporan keuangan itu nggak bingung gitu. Oh, seperti ini dan kita bisa mendapatkan informasinya secara lebih jelas. Jadi itu fungsi dari SAK itu ya. Nah, ini ada 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Yang pertama ada PSAK IFRS. Ini International Financial Report Standard. Jadi ini itu yang digunakan di mayoritas perusahaan-perusahaan terbuka gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang sedang meneliti salah satu perusahaan terbuka tersebut yang sudah go public atau sudah IPO di pasar modal ya. Tentunya di ISSI atau juga di JII 30 gitu. Ini merupakan PSAK atau standar akuntansi yang paling umum digunakan di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, di sini ada perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN ataupun perusahaan dana pensiun. Lanjut yang kedua, SAK etap yang harus kita ketahui. Selain PSAK tadi, PSAK IFRS, ada SAK etap.
standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Jadi ini standar akuntansi keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak go public gitu ya. Nah, yang tidak go public di sini merupakan hasil penyederhanaan dari IFRS yang meliputi tidak adanya nih perbedaannya nih. Laporan raba rugi komprehensif nggak ada. Penilaian untuk aset tetap ini juga nggak ada. Aset tidak berwujud ini boleh tidak dicantumkan. Dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan gitu. Nah, ini kenapa hal-hal ini tidak atau boleh tidak dicantumkan gitu ya. Dikarenakan si pembaca informasi akuntansinya itu kemungkinan hanya orang-orang besar atau orang-orang yang terkait dengan perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin hanya segelintir orang, tidak banyak seperti perusahaan publik. Karena perusahaan publik di mana notabene pemegang sahamnya itu bisa lebih banyak dari masyarakat, maka hal ini harus dicantumkan karena ini merupakan informasi yang dibutuhkan juga. Gitu. Sedangkan di sini tidak perlu dicantumkan karena mungkin orang-orangnya ini udah tahu gitu tentang kondisi perusahaannya itu, oh ini perusahaan sedang turun atau mungkin perusahaannya sedang ada di puncak gitu ya. Lalu lanjut ke PSAK Syariah, ini merupakan pedoman yang digunakan lembaga syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat dan lain sebagainya. Di sini ada pencatatan mudoroba, terus pendapatan dari ujroh dan lain sebagainya bagi hasil gitu ya. Nah, itu ada di bank syariah, mungkin bisa dilihat di laporan keuangannya BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Di situ eh, pencatatan PSAK-nya atau standar akuntansinya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang non-bank di pasar modal seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, ini sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah. Jadi mungkin bahasanya di sini dari kabupaten, kota gitu ya. Terus juga provinsi, bahkan negara gitu ya. Dia punya standar akuntansinya gitu. Biar apa? Lebih cocok ya. Nah, benar-benar nih. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa ya kan. Contohnya buat pemerintahan ini mungkin lebih cocok gitu daripada menggunakan PSAK yang dimana notabene itu basic basicnya profit oriented kayak perusahaan kan. Perusahaan profit oriented gitu. Tapi kalau pemerintah tidak selamanya profit oriented kan seperti itu. Jadi ada standar akuntansi yang lebih cocok mungkin buat pencatatan di lembaga-lembaga pemerintahan. Itu dia. Lalu penerapan standar akuntansi, tadi udah kita bahas juga kayaknya penerapan standar akuntansi kan, di mana yang pertama ini buat eh, perusahaan yang go public umum gitu. Terus etap ini buat perusahaan-perusahaan yang bersifat private atau tidak go public, di mana pemilik sahamnya itu mungkin hanya segelintir orang. Lalu PSAK Syariah ini digunakan untuk lembaga-lembaga syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain ya. Lalu SAP ini digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Mungkin lembaga-lembaga di kementerian juga ya yang masuk ke pemerintahan seperti itu. Nah, oke, udah kita bahas tentang penerapan SAK-nya ini. Terus yang terakhir kita bakalan bahas kualitas laporan akuntansi. Nah, jadi kualitasnya ini ada lumayan ya, ada di sini ada 6 di yang lama, di yang baru itu ada mana? Ini relevan, dapat dipahami, teruji, verifikasi 6 juga. Oke, 6. Nah, namun di sini lebih rapi ya. Kita bakal baca di sini karena ini sama dengan yang tadi. Yang pertama ada relevan. Kualitas laporan keuangan itu dapat dikatakan baik kalau dia relevan. Relevan itu apa? Relevan itu dapat mengacu pada beberapa cara dalam membantu informasi akuntansi. Ya kan? Di mana dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan suatu perusahaan. Jadi relevan gitu, relevan dengan eh apa?
keputusan-keputusan yang mungkin dapat diambil dari laporan keuangan tersebut. Contohnya, oh perusahaan lagi untung banyak nih, maka keputusan yang relevan, keputusan yang tepat adalah kita bisa mengembangkan industri atau juga kita bisa menambah eh, modal, maksudnya menambah apa modal dalam bentuk barang gitu ya. Dan juga mungkin bahkan kita bisa buat oh ini saatnya buat akuisisi perusahaan lain atau bahkan pesaing kita nih gitu kan. Itu jadi relevan. Yang kedua dapat diuji. Dapat diuji diartikan sebagai suatu keandalan yang menunjukkan seberapa jauh informasi didapat secara akurat. Nah, jadi dapat diuji itu memenuhi unsur-unsur gitu ya. Lengkap, netral, bebas dari kesalahan. Nah, jadi kalau dapat diuji itu berarti memenuhi unsur-unsur. Maksudnya berarti dapat diuji dari SAK tadi nih. Oh, ada bagian neracanya, ada bagian apa? Kalau akuntansi bagiannya ada apa aja? Lu ingat nggak ya? Ya, Neraca, terus bawahnya lagi ada apa gitu. hmm, Agak sedikit lupa ya, silakan bisa di-sharing-sharing lagi aja bagian-bagian dari laporan keuangan ya. Sebenarnya saya ada, tapi nggak perlu saya bukakan karena ini sebenarnya banyak sekali di internet. Intinya ada neraca, laporan laba rugi kalau nggak salah. Terus juga apa arus kas, laporan arus kas dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ketepatan waktu ya. Dapat diverifikasi yang ketiga dulu belum. Laporan suatu perusahaan juga harus diverifikasi oleh para akuntan yang ada.